Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan karena Dia layak dipuji dan disembah. Kita naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosanna, Hosanna.
Sekali lagi saudara. Mari kita menabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang adalah penyelamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan kita dengan selengkapnya, dengan sepenuhnya. Mari kita membaca dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 7. Kita mau memuji Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 7. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Saya mengajak kita semua boleh mengikutinya di tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah pada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya maupun yang melakukan tipu daya. Terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita keselamatan sempurna, maka semua yang baik Tuhan akan berikan. Mari kita belajar percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh jalan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita mempunyai ketenangan dan damai sejahtera. Beristirahatlah dalam Yahweh, firman Tuhan katakan. Tuhan mau kita beristirahat di dalam Dia. Supaya kita bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga damai sejahtera kita tidak cepat menguap oleh tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita meneduhkan hati. Mari kita teduhkan hati. Kita naikkan pujian ini, kita teduhkan hati. Kita mau beristirahat di dalam Tuhan.
Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas hari perhentian yang Kau beri kepada kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tidak habis-habisnya Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, meskipun seringkali kami tidak layak untuk menerimanya. Tapi Engkau berikan dengan cuma-cuma karena Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu pagi ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan sudah membawa kami sejauh ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami rindu lagi mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang menginspirasi, firman yang mendewasakan kami, dan yang membuat roh manusia kami menjadi semakin kuat, jiwa, pikiran, perasaan, keinginan, bahkan tubuh kami menjadi semakin kuat dan sehat. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Baik, kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dan pagi ini kita sampai pada Kisah Rasul pasal 12 ya, ayat 1 sampai 11 yang saya beri topik atau judul Kuasa Tuhan, Kuasa Tuhan yang memerdekakan ya. Itu topik kita pada pagi ini ya, dari pembahasan Kisah Rasul pasal 12. Baik, saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita. Pada saat itu ya, Kisah Rasul 12 ayat 1, pada saat itu Raja Herodes menangkap dan menyiksa beberapa orang dari antara jemaat. Dia membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ya, kita lihat di sini bagaimana seorang murid Yesus, yaitu Yakobus, ya, yang menulis surat Yakobus, ya, dia dibunuh oleh Herodes, ya, dikatakan dengan pedang. Ketika dilihat bahwa hal itu menyenangkan orang-orang Yahudi, maka ia juga menangkap Petrus pada hari raya roti tidak beragi. Setelah menangkapnya, ia menempatkannya ke dalam penjara dengan menyerahkannya kepada 4 regu yang masing-masing beranggotakan 4 prajurit. Lalu menjaganya dengan maksud untuk menghadapkannya kepada rakyat setelah Paskah. Maka Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Elohim bagi dia. Ya, kita lihat di sini bagaimana Petrus dia ditangkap, ya, kemudian dia dipenjarakan, ya, lalu Herodes menyiapkan ada 4 regu, ya, beranggotakan 4 prajurit. Anda bisa bayangkan ini, ya, sudah dipenjara masih dijaga 4 regu, ya, artinya kalau satu hari itu 24 jam, ya, berarti setiap orang, ya, dia cukup menjaga selama 6 jam, ya, jadi dia bisa sangat terjaga, ya, dia bisa sangat waspada ya. Ini ini pasukan ini ya, atau prajurit ini ya, mereka tidak akan mengantuk karena menjaga masing-masing 6 jam, ya, kira-kira begitu ya. Nah, ayat yang ke-6, ketika Herodes hendak membawa Petrus keluar malam itu, Petrus sedang tidur terikat dengan 2 rantai di antara 2 prajurit. Anda bisa bayangkan ya. Ini model eh, itu penjagaannya benar-benar ya ketat sekali ya. Jadi Herodes ini sangat serius karena apa? Karena dia sedang mencari muka ya dari orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, yang membenci gereja mula-mula ya. Nah, jadi
malam itu dikatakan, ya itu masih dalam penjara itu kan. Petrus tidur terikat dengan 2 rantai. Ya, dengan 2 rantai loh, di antara 2 prajurit. Ya, kemudian dan para penjaga pun sedang berjaga-jaga di depan pintu penjara. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan dan suatu cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah segera." Maka rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu." Maka ia pun berbuat demikian. Ia berkata lagi kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Dan ia keluar mengikuti malaikat itu, tetapi ia tidak mengetahui bahwa hal itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, karena ia mengira sedang melihat suatu penglihatan. Dan setelah melewati penjaga yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota, dan pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Ya, setelah keluar, mereka menelusuri sebuah lorong, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkannya. Setelah itu Petrus berkata dalam hatinya, "Sekarang aku benar-benar tahu bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya dan dia telah melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari segala tuduhan bangsa Yahudi." Ya, jadi setelah dia lepas, ya keluar ya dari penjara itu, Petrus berkata, "Sekarang aku benar-benar tahu." Baru dia menyadari ya, bahwa Tuhan sudah mengutus malaikatnya dan dia telah melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari segala tuduhan bangsa Yahudi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang pertama adalah bahwa Tuhan mengizinkan penganiayaan ya dengan tujuan untuk menguji dan menguatkan iman kita. Ya, jadi sering sekali Tuhan itu mengizinkan penganiayaan. Ingat ya, di dalam dunia ini ya tidak ada hal yang terjadi atas hidup saya dan Anda ya tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, dia tahu ketika itu gaji Anda naik ya, atau itu posisi Anda di tempat kerja itu semakin tinggi ya, atau naik pangkat. Dia juga tahu waktu Anda sedang kesulitan keuangan. Ya, dia tahu waktu kita sehat maupun sakit. Ya, dan segala sesuatu dia izinkan ya, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu, bahkan dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk ya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ingat ya, Tuhan itu dia menciptakan ya itu situasi dan kondisi, yaitu keadaan, ya, bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik. Walaupun kita sering melawan Tuhan, ya tidak setia kepada Tuhan, ya dia tetap setia dan dia mau supaya kita itu menjadi ya orang-orang yang lebih baik, yang lebih efektif ya bagi kerajaannya. Ya, dia ingin memberkati Anda dan saya. Ya, dalam Yakobus dikatakan semua pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna ya datang dari Bapa, ya Bapa segala terang. Ya, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perubahan. Ya, jadi Tuhan itu dia adalah Bapa kita. Ya, dia mau memberkati kita. Nah, jadi kalau ada masa-masa dalam hidup seseorang, ya anak Tuhan, Tuhan mengizinkan penganiayaan, itu adalah bahwa Tuhan sedang ya menguji, ya Tuhan sedang membentuk karakternya, ya Tuhan sedang menolong mereka untuk yang lebih mengenal siapakah Tuhan. Ya, nah, jadi kita lihat ya ketika gereja Tuhan dianiaya, Yakobus dibunuh, Petrus dipenjara, ya gereja dalam ancaman yang besar, mau dimusnahkan, ya memang mau dimusnahkan. Ya, orang Yahudi itu berusaha memusnahkan gereja. Ya, tetapi kita melihat di sini Tuhan tetap bekerja. Ya, karena Tuhan sendiri ya yang mendirikan gerejanya. Tuhan Yesus mengatakan ya kepada Petrus ya setelah Petrus ya dia berkata
oleh inspirasi Bapa ya, inspirasi Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia. Lalu Petrus itu dia mengatakan, engkau adalah Mesias, putra Elohim yang hidup. Engkau adalah Mesias. Ya, engkaulah yang diurapi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakannya. Ya. Jadi gereja itu, ingat ya, gereja itu bukan gedung loh. Ya. Ini jangan salah ya, gereja bukan gedung. Gereja itu bukan sinode gereja. Ya, gereja itu Anda dan saya. Kita ini adalah gereja. Alkitab mengatakan kita adalah bait Elohim. Ya, kita semua adalah tubuh Tuhan. Kita inilah gereja. Jadi eh, gereja ya atau yang disebut gereja itu adalah orang-orang yang menyatakan yang mengakui bahwa Kristus adalah Mesias. Dan tidak ada yang bisa membinasakan gereja. Ya tidak ada yang bisa membinasakan tubuh Kristus. Ya karena Tuhan sendiri yang memaksudkan gereja itu bisa berdiri. Ya, nah kita lihat bagaimana Herodes dia memakai kekuasaan politiknya untuk menekan gereja. Ya kalau Anda mengikuti perkembangan dunia ini, ya Anda lihat apa yang terjadi di Sudan, ya apa yang terjadi di Pakistan, di India, ya itu banyak sekali penganiayaan terjadi ya terhadap gereja. Di Libya orang-orang Kristen dibunuh, ya tapi gereja tetap berdiri. Dan dalam konteks yang kita baca, Herodes memakai kekuasaan politik ya untuk menekan, ya untuk menghancurkan gereja, ya demi menarik simpati orang Yahudi, ya tetapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Nah, jadi apa aplikasinya? Aplikasinya adalah bahwa dunia bisa menekan iman kita. Dunia bisa saja menekan iman kita. Ada banyak orang-orang jahat yang bermaksud untuk ya menghapuskan gereja dari muka bumi ini. Tetapi kita mesti ingat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari tekanan apapun. Ya, kuasa Tuhan itu lebih besar dari tekanan apapun. Ya, ada seorang penulis itu terkenal, itu penulis rohani ya seorang hamba Tuhan, Paul Bilhammer, dia mengatakan kita hanya dapat belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan melalui penderitaan. Jadi berbahagialah kalau ya kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kita mengalami ya itu penganiayaan atau penderitaan. Sukses itu sering sekali tidak membuat kita belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Ya bahkan sukses yang kita tidak eh, apa namanya kita tidak kelola dengan benar, ya, atau kita tidak melihatnya dalam perspektif yang benar, itu justru bisa menghancurkan manusia, ya kan? Orang kemudian tiba-tiba dapat uang begitu banyak, naik jabatan, ya dapat pekerjaan yang gajinya besar banget, ya itu bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. Tapi sering sekali penderitaan itu justru Tuhan pakai ya supaya kita dapat belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Ya supaya kita lebih mengenal Dia, bahkan juga supaya kita bisa naik ke pada tingkatan iman yang lebih tinggi. Ya, nah, jadi jangan itu memandang negatif ya itu terhadap kesulitan. Ya kan, ini sekarang ini luar biasa kalau kita lihat pengangguran, ya, cari pekerjaan susah. Beberapa hari yang lalu di TV diberitakan itu, ya, dan saya menonton ada seorang sarjana, dia lulusan lulusan teknik industri, ya, tapi dia bekerja sebagai penyapu jalan, ya, itu sebagai itu tenaga kebersihan di Jakarta, ya itu pasukan oranye itu, ya, lulusan teknik industri. Ya bahkan di mass media juga diberitakan bagaimana sekarang semakin banyak mahasiswa S2 yang menjadi ya itu pengendara ojol. Ya, dia bekerja itu untuk ngantar-ngantar paket makanan atau ngantar orang.
S2, saudara. Jadi ini dunia ini tidak gampang, ya itu cari kerja makin susah, ya tetapi kita jangan khawatir. Ya, kita jangan khawatir. Selama kita mengandalkan Tuhan, ya selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya bukan Anda yang cari-cari kerjaan, kerjaan akan mencari Anda. Ya, bukan Anda yang cari-cari atau mengejar berkat, berkat itu akan mengejar Anda. Ingat firman Tuhan mengatakan, ya sia-sialah orang bekerja sampai jauh malam demi sepotong roti, ya tetapi Tuhan memberikannya kepadanya yang dia kasihi itu pada waktu mereka tidur. Ya, saya mengalami itu dalam hidup saya. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Tuhan itu begitu baik. Nah, selama kita berada di pusat kehendaknya, melakukan kehendaknya, ya bekerja dengan jujur, ya melakukan yang terbaik, ya memiliki integritas, ya berkat itu pasti akan mengejar hidup. Berkat itu pasti mengejar hidup, ya. Hanya kita harus jadi orang yang berintegritas. Ya. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks kita bahwa ya umat Tuhan, ya Tuhan mau supaya umatnya itu senantiasa tekun berdoa. Ya, doa itu penting sekali ya, saudara-saudara. Ayat 5 dikatakan, maka Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Elohim bagi dia. Ya, jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa sambil lalu. Bukan itu seperti orang doa makan. Ya, itu sering sekali doa makan itu, ya, atau mungkin doa minta perlindungan di perjalanan itu hanya doa yang biasa. Tapi ini karena ada kemendesakan, ya, ada kesulitan yang dialami oleh ya ketua sinodenya mereka ini kan. Ya, ini sinode gereja mula-mula ini, Petrus. Ya, soko guru jemaat katanya. Ya. Jadi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Elohim bagi dia. Jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan juga mau kita dalam hidup ini, ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita berdoa dengan iman. Ya, kita berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab ya, apa yang kita doakan. Ya, jadi gereja itu tidak tinggal diam, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Petrus, ya, dan ingat bahwa doa itu menjadi senjata utama orang percaya. Doa ya itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya, tapi doa juga ya itu sebagai pernyataan ya bahwa Tuhan, saya tidak sanggup, Engkau yang sanggup. Ya, saya tidak mampu, Engkau yang mampu. Karena itu saya datang kepadamu. Ya, nah, jadi jangan khawatir ya itu dalam hidup kita. Ya, walaupun mungkin ini situasi yang kita alami saat ini ya belum seperti yang kita inginkan ya atau kita impikan. Ya, itu jangan marah, jangan pernah marah sama Tuhan, ya jangan pernah kecewa sama Tuhan, ya datang sama Tuhan dan berdoa. Yang penting dalam hidup ini adalah kita harus ingat bahwa kita harus melayani Tuhan. Ya, melalui profesi kita, melalui uang kita harus pakai melayani Tuhan. Kita harus memberkati hidup orang lain. Ya, kita harus memberkati hidup orang lain. Ya, kita harus memberdayakan hidup orang lain. Ya, bukan hanya keluarga kita saja, bukan hanya anak-anak kita saja. Ya, kita harus memberdayakan pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus memperhatikan ya orang-orang yang datang ke rumah kita atau orang-orang yang lewat di depan rumah kita yang mungkin ya itu mereka mengalami nasib yang sangat buruk. Mereka tidak punya sepotong roti untuk dimakan hari itu. Kita tidak boleh mengatakan, oh, ini saya nggak punya. Berikan apa yang bisa Anda berikan. Ya, nanti Tuhan akan menambah. Nah, jadi ini doa. Ya. Doa itu pernyataan bahwa saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Karena itu saya datang kepada Tuhan ya dan memohon pertolongan. Ya, umat Tuhan, semua kita harus nantiasa tekun dalam doa.
Itulah sebabnya mengapa saya katakan tidak ada di antara kita ini yang tidak bisa melayani Tuhan. Semuanya bisa melayani Tuhan. Ya, mau dia muda, ya, mau dia setengah baya, mau dia sudah usia 80-an lebih, ya, seperti Om itu Opa Effendi, ya masih bisa melayani Tuhan ya Opa ya. Masih bisa berdoa. Ini Opa bisa berdoa buat hamba Tuhan, berdoa buat gereja Tuhan, berdoa buat pemerintah, ya, berdoa buat anak dan cucunya supaya mereka semua diberkati Tuhan. Itu adalah sebuah pelayanan, ya Opa ya. Ya, nah, jadi itu buat Opa Effendi ya, walaupun sudah uzur, ya kan. Ini mama saya hari ini dia nggak hadir ya karena dia melayani nyanyi ya hari ini di gereja apa katanya tadi itu dia minta izin dia nggak bisa hadir ini ada pelayanan setiap minggu pelayanan terus ya umurnya sudah 83 tahun 83 tahun masih pelayanan dan terlihat muda. Nah jadi ini semua kita ya itu apa itu tidak memandang usia ya Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai kita. Yang penting kita harus ya, memiliki kerinduan untuk melayani. Ya, tekun dalam doa. Yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi sebagai aplikasi, jangan pernah remehkan ya kekuatan doa bersama dalam gereja. Ya, doa itu kelihatan, ngapain sih kumpul-kumpul berdoa. Ya, padahal itu penting sekali. Ya, berdoa senantiasa. Yang ketiga, bahwa yang bisa kita pelajari dari teks kita, bahwa Tuhan itu sering sekali bekerja meski kita tidak menyadarinya. Tuhan itu ya di dalam pekerjaannya sering sekali dia nyatakan itu meskipun kita nggak sadar bahwa dia sedang menyatakan itu. Ya kita lihat dalam teks kita bagaimana malaikat Tuhan membebaskan Petrus secara supranatural. Dia dalam kondisi di penjara. Ya pintu penjara ditutup ada ya itu dua prajurit di sebelah kanan dan kirinya. Itu menjaga dia, kakinya dirantai. Ya, lalu di luar juga itu masih ada penjaga lain yang menjaga. Nah, tetapi itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Ya, itu artinya apa yang bisa kita pelajari dalam bagian ini? Ya, masalah seringan atau seberat apapun, semustahil apapun, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Ya, dan Tuhan itu selalu bekerja itu di dalam koridor kemustahilan. Mustahil, kok bisa? Dalam hidup saya sudah menyaksikan itu puluhan tahun. Tuhan itu selalu bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Tidak mungkin, tapi dia bekerja. Kok bisa bekerja? Jadi dia jauh, dia bekerja itu jauh melampaui akal dan pikiran kita. Nah, sering sekali kita nggak menyadari kan bahwa ada malaikat Tuhan yang selalu berjaga-jaga itu menjaga kita, mau apa namanya, itu melindungi kita. Saya dulu pernah berdoa waktu itu Shen lahir ya, Shen itu baru lahir itu di rumah sakit di rumah sakit Panti Rapi, lalu keesokan harinya saya mendengar ya apa itu ponakan saya ya itu ponakan saya dia kecelakaan lalu dia koma di ICU di Panti Rapi. Saya datang kunjungi dia koma nggak bisa apa itu nggak bisa apa-apa namanya radon. Lalu kemudian itu saya berdoa waktu itu saya berdoa nggak tahu bagaimana saya berdoa tetapi itu saya merasa bukan saya yang berdoa jadi seperti ada kekuatan yang mengendalikan mulut saya berdoa lalu kemudian saya mengucapkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya sampai ayat yang terakhir. Sesungguhnya kemurahan dan kebaikan
akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang. Jadi saya merasa seperti ada satu kuasa yang bekerja ya itu waktu itu. Saya berdoa. Lalu kemudian mungkin itu berapa hari kemudian Radot meninggal, dimakamkan kalau nggak salah hari Sabtu, hari Senin itu saya datang mengunjungi, saya lupa Sabtu atau Minggu dimakamkan, esokannya saya menemui ya itu bapaknya ya dan ibunya yang sedang berduka. Jadi itu masih sepupu saya. Lalu kemudian itu dia bilang, itu saya tahu anak saya akan meninggal, gitu. Tapi saya tahu bahwa dia pergi ke surga. Dia pergi ke surga. Lalu saya tanya, kenapa kok bisa Anda, ini Bang Par itu punya keyakinan itu. Dia bilang, waktu kamu berdoa, saya tidak tutup mata. Dan saya melihat ada dua malaikat tinggi besar di sebelah kiri dan kananmu waktu kamu berdoa. Jadi rupanya Tuhan tahu ya, itu betapa hancurnya hatinya dia, yaitu dengan pergumulannya dia, itu berat sekali kan orang kehilangan anak itu. Nah, tetapi Tuhan mau hiburkan dia. Ya, Tuhan mau hiburkan dia. Ya, Tuhan seperti mau menyatakan, kau nggak usah khawatir, ini anakmu ini aman bersama dengan saya. Dia akan pergi ke surga, dia akan pergi ke rumah. Ya, dan peneguhan yang Tuhan berikan itu dengan kehadiran dua malaikat. Putih dia bilang, putih besar. Di sebelah kiri kanan. Tinggi dia bilang. Lalu saya bilang, wah ini rupanya ini sosok yang seperti itu mempengaruhi saya ya. Itu memberikan energi. Saya mengucapkan Mazmur 23 itu yang menjadi peneguhan buat dia. Nah, jadi kita juga harus punya keyakinan itu, saudara. Bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga kita ya di perjalanan kita, ya, di dalam kehidupan kita, melindungi kita. Karena ini kan peperangan di angkasa ini kan luar biasa kan. Setan itu berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya. Tapi Tuhan, dia mengutus malaikat. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, malaikat-malaikatnya dia kirimkan. Kemah di sekeliling orang-orang yang percaya dan takut. Ya, nah, jadi percayalah bahwa hari ini ya, ada malaikat Tuhan yang menjaga Anda, yang melindungi Anda. Dan itulah perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebagai aplikasi, dalam situasi yang tampaknya mustahil, ingat, Tuhan tetap bisa bekerja secara ajaib. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi dia. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Semua hal menjadi mungkin kalau dia bertindak. Ya, itu poin yang ketiga. Yang keempat, ya, ini bagian yang terakhir, kesadaran akan kuasa Tuhan. Kesadaran akan kuasa Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Petrus, ya, dia baru menyadari bahwa ini bukan mimpi, ya, Tuhan benar-benar telah menyelamatkannya. Tuhan benar-benar telah menyelamatkannya. Jadi sering sekali dalam hidup ini, ya, kita baru ngerti itu setelah ya Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, waktu kita berdoa, waktu kita berseru, ya, itu memohon memohon pertolongan, ya, kita belum bisa lihat. Kita belum bisa lihat. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan gentar, ya, jangan khawatir, jangan memandang kepada ombak. Ya kan, itu seperti apa Petrus itu ya. Waktu dia bilang, guru, kalau engkau itu, ya, itu perintahkan aku, itu datang menemuimu berjalan di atas air. Yesus bilang, ayo datang. Petrus, dia sempat jalan. Dia jalan di atas air. Tapi kemudian, ya, matanya dialihkan dari melihat Yesus, dia melihat kepada ya, gelombang laut ini atau gelombang air ini. Ya, itu kepada angin yang kencang. Nah, jadi kita di dalam hidup ini jangan kita fokus melihat kepada masalah. Ya, tetapi mari kita fokus melihat
Itu solusi untuk masalah. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah solusi untuk semua masalah di dalam hidup Anda dan saya. Dia berdiri di atas masalah. Dia mengatasi masalah. Ya, dia sanggup meredakan, dia sanggup meredakan angin badai. Ya, itu hanya dengan itu mengatakan diam, tenang. Ya, dan kesadaran ini meneguhkan iman dan memberikan keberanian yang baru kepada kita. Kadang kita baru sadar kuasa Tuhan setelah melewati pencobaan, ya, dan hal itu akan memperkuat iman kita. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ya, kita baru sadar, oh, kuasa Tuhan itu ternyata dahsyat betul. Ya, setelah kita melewati pencobaan, waktu kita mengalami pencobaan, ya kita belum bisa melihat itu. Ya, kita belum bisa melihat yang namanya ekbasis, jalan keluar. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan, ya 1 Korintus 10:13, ya firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena Elohim itu setia, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, pencobaan kita biasa, Elohim itu setia, kita tidak mungkin dicobai melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya, ya. Dan Alkitab mengatakan 1 Korintus 10:13, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ekbasis. Ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, itu pasti, saudara. Ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar waktu kita mengalami pencobaan. Ya, sebagai penutup dan aplikasi, ya, untuk kita dalam penderitaan, ya saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, teruslah berdoa seperti jemaat yang terus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, ketika Petrus ditangkap. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan mampu membebaskan atau menolong Anda dengan caranya sendiri. Ingat, ya, dengan caranya sendiri. Alkitab mengatakan, ya, itu Tuhan katakan di dalam Yesaya, ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ya, seperti tinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja itu jauh melampaui pemikiran kita. Incomprehensible. Tidak bisa itu diselami. Ya, itu cara kerja Tuhan. Kalau kita sebut, ya, dia baik, luar biasa. Ya, kuasanya luar biasa. Dia sanggup membebaskan, menolong Anda dengan caranya sendiri. Dan dia buktikan itu. Dia utus malaikatnya. Kalau Tuhan sudah bekerja, nggak ada yang bisa menghalangi. Setan pun kabur. Setan nggak berdaya. Orang-orang yang dikuasai setan seperti Herodes, ya, para prajurit ini yang menjadi orang-orang suruhan, ya, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, semua mereka dikuasai setan, kebencian, benci dengan nama Yesus, berusaha membinasakan gereja, tidak berdaya kalau Tuhan sudah bekerja. Ya, jadi kita harus andalkan, ya, percaya. Dan ingat, iman adalah koridor di mana Tuhan bekerja. Ya, iman itu adalah koridor di mana Tuhan bekerja. Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun yang kita tidak lihat, yang kita harapkan, kita akan menerimanya kalau kita memiliki iman. Ayat 6, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Elohim. Ya, jadi kalau kita mau itu berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan,
maka kita harus memiliki iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, kiranya menguatkan, ya, meneguhkan Anda semua. Ya, saya akan menutup firman ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Heritage, ya, The Peacekeeper, dan lalu setelah itu saya minta Ibu Pendeta bisa menutup bagian ini dengan doa. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu, atau kalau Anda tidak hafal, ini beberapa kali saya pernah pasang. Ya, kita merenungkan, ya, tiap-tiap kata dari lagu ini, ya, lagu yang indah. It was such a lovely day, and the sun was shining bright. A gentle breeze was blowing my way, not a storm cloud in sight. Then suddenly, without a warning, a storm surrounded my life. But even in the storm, I can feel the calm, and here's the reason why. I know the peace speaker. I know him by name. I know the peace speaker. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace speaker. Yes, I know him by name. There's never been another man with the power of this friend. By simply saying peace, be still, he can calm the strongest wind. So now I'll never worry when the storm clouds come my way. I know that he is near to drive away my fear, and I can smile and say, I know the peace speaker. I know
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita meneduhkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, saat kami berkumpul untuk beribadah. Di dalam hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan boleh menyapa kami kembali, menguatkan kami, bahwa Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bahwa di dalam kehidupan kami tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Saat kami di dalam kelemahan, Engkau nyata memberikan kekuatan. Ketika kami di dalam situasi yang membutuhkan pertolongan, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong kami. Engkau menjagai kami dari serangan-serangan si jahat dan rancangan kecelakaan dari si jahat dan manusia. Tuhan menolong kami. Sebagaimana Tuhan menolong Petrus, menolong gerejamu. Tuhan, kami percaya, ya dan amin. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami hari ini di dalam nama Yesus. Untuk semua itu Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Dengan rendah hati kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami, Bapa. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu terlalu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan juga ada atas bangsa dan negara kami, atas para pemimpin kami, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin kami dengan hikmat, sehingga para pemimpin kami dapat Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengadakan pemulihan-pemulihan di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan kiranya terus boleh memakai kami, gereja Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa kami di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Berkatilah kiranya jemaat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di dalam segala situasi kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Mulai dari para anak-anak, orang-orang muda, sampai dengan orang tua kami di dalam masa tuanya. Tuhan berkati. Apa sekiranya yang menjadi beban doa dan pergumulan kami Bapa? Apakah itu keuangan, kesehatan, pergumulan-pergumulan keluarga, masa depan? Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik. Kami mengaminkan firman Tuhan, bahwa semua pemberian yang baik, yang sempurna, asalnya dari Bapa segala terang. Dan Tuhan tidak pernah berubah dan bertukar pikiran di dalam hal mengasihi dan memperhatikan
memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami, teman, keluarga, bahkan tetangga yang masih belum mengenal Kristus. Kami mau menyebut nama mereka di hadapan Tuhan, satu persatu. Kiranya Tuhan boleh menjamah hatinya, supaya mereka berpaling kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati dan benar, sehingga mereka pun boleh diselamatkan dan mengalami hidup yang baru, seperti Tuhan juga telah menyelamatkan kami dan mengaruniakan kepada kami penghapusan dosa dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, yang kami naikkan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, supaya kita terus ingat kepada keyakinan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup, mari kita kembali menaikkan doa kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
sesat, pegang tanganku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber segala rahmat, segala kasih karunia, semua yang baik. Dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.